Razgatlioglu, pembalap tim Rocket BMW Motorrad World SBK, menunjukkan dominasinya di sirkuit Algarve, Portimao, dengan meraih kemenangan dalam Superpole Race dan Race 2 pada seri World Superbike Portugal 2025. Pada Minggu pagi, 30 Maret 2025, Superpole Race berlangsung selama 10 lap. Razgatlioglu memulai balapan dari posisi terdepan setelah mencatat waktu tercepat dalam sesi Superpole sebelumnya. Sejak awal, ia terlibat duel sengit dengan Nicolo Bulega dari tim Aruba.it Racing Ducati. Setelah saling salib, Razgatlioglu berhasil mempertahankan posisinya dan finish pertama dengan selisih tipis 0,055 detik dari Bulega. Alvaro Bautista, rekan setim Bulega, menyusul di posisi ketiga. Pada sore harinya, balapan kedua berlangsung selama 20 lap. Razgatlioglu kembali menunjukkan performa impresif dengan memimpin sebagian besar balapan. Bulega terus memberikan tekanan, namun Razgatlioglu mampu mempertahankan keunggulannya hingga garis finish, meraih kemenangan dengan selisih hanya 0,1 detik. Bautista kembali mengamankan posisi ketiga, mencatatkan 2 podium dalam satu hari. Dengan hasil ini, Razgatlioglu mencatatkan hat-trick kemenangan di Portimao setelah sebelumnya juga memenangkan balapan pertama. Prestasi ini memperkuat posisinya dalam klasemen sementara WSBK 2025 dan menegaskan statusnya sebagai salah satu pembalap terkuat musim ini. Ben Snyder, pembalap MV Agusta Reparto Corse, meraih kemenangan dalam Race 2 World Supersport Portugal 2025. Ben Snyder menyelesaikan balapan 17 lap dengan catatan waktu 29 menit 22,573 detik, unggul 2,348 detik dari Stefano Manzi dari Pata Yamaha TNKT Racing yang finish di posisi kedua. Tom Booth Amos dari PTR Triumph Factory Racing melengkapi podium di posisi ketiga. Sementara itu, pembalap Indonesia, Aldi Satya Mahendra, yang membela Yamaha Blue Crew, Evan Bros Team, menunjukkan peningkatan performa dengan finish di posisi ke-15, meraih 1 poin pertamanya di kelas World SSP. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Aldi dalam musim debutnya di kategori ini. Pada Race 2 World Supersport 300 yang berlangsung di sirkuit Algarve, pembalap tim Retro Traffic Cove, Bernat Fernandes, meraih kemenangan setelah menyelesaikan 11 lap dengan selisih tipis 0,018 detik dari Julio Garcia dari Cove Factory Team yang finish di posisi kedua. Antonio Torres dari tim Prodina XCI Kawasaki melengkapi podium di posisi ketiga dengan selisih 0,095 detik dari pemenang. Pembalap Indonesia Felix Putra Mulya dari ProGP Niti Racing Yamaha menunjukkan performa impresif dengan finish di posisi ketujuh, hanya terpaut 0,259 detik dari Fernandes. Sayangnya, rekan setimnya, M. Fairozi, mengalami kecelakaan pada lap awal bersama Mirko Genai dan tidak dapat melanjutkan balapan.
Francesco Bagnaia dari tim Ducati Lenovo meraih kemenangan dalam balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2025 di Circuit of the Americas, Austin, pada Minggu 30 Maret. Kemenangan ini diraih setelah rekan setimnya, Marc Marquez, mengalami kecelakaan pada lap ke-9 saat memimpin balapan dengan keunggulan lebih dari 2 detik. Marc Marquez, yang memulai balapan dari posisi terdepan dan sebelumnya memenangkan sprint race, harus mengakhiri balapan lebih awal akibat kerusakan signifikan pada motornya setelah kecelakaan tersebut. Alex Marquez dari tim BK Gresini Ducati finish di posisi kedua. Fabio Di Giannantonio melengkapi podium dengan finish di posisi ketiga, memberikan hasil yang kuat bagi Ducati dengan menempatkan 3 pembalapnya di 3 besar. Race Director MotoGP Mike Webb akan meninjau aturan baru setelah drama pergantian motor sebelum balapan yang dipimpin Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat 2025. Marc Marquez sudah menciptakan drama sejak sebelum balapan dimulai. Pembalap Ducati itu memutuskan berlari dari grid ke garasi sesaat sebelum race dimulai. Aksi Marquez kembali ke garasi untuk melakukan pergantian motor diikuti sebagian besar pembalap, termasuk Francesco Bagnaia. Mereka berupaya mengganti kendaraan menggunakan ban yang sesuai dengan kondisi cuaca. Karena hampir seluruh pembalap keluar dari grid saat sebelum start, red flag akhirnya dikibarkan. Balapan ditunda 10 menit dengan kondisi trek mengering. Balapan kemudian digelar di kurang 1 lap menjadi 19 lap dan dry race. Selepas balapan, Mike Webb menjelaskan keputusan Dorna untuk menunda balapan sejenak karena mempertimbangkan keselamatan pembalap. Kami meminta penundaan dan kemudian prosedur start cepat karena masalah keselamatan. Mengingat jumlah pembalap, motor, dan anggota tim di grid, serta di area pit, mustahil untuk memulai pemanasan. Start baru adalah cara teraman untuk menanggapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di awal GP. Kami akan menganalisis situasi ini dengan tim dan meninjau peraturan, kata Webb dikutip Motorcycle. Marc Marquez buka suara soal hasil buruk yang diraih di MotoGP Amerika Serikat 2025. Pembalap Ducati itu mengalami nasib nahas karena terjatuh saat memimpin balapan. Dalam tayangan ulang Marquez, sepertinya menyentuh bagian kerb yang basah hingga terjatuh. Ini adalah kali ketiga setelah musim 2019 dan 2024 Marquez terjatuh di MotoGP Amerika saat sedang memimpin balapan. Marquez sempat berusaha meneruskan balapan dari posisi terbelakang. Meski berhasil naik beberapa posisi, The Baby Alien akhirnya memutuskan masuk garasi dan tidak melanjutkan balapan di lap ke-13. Menjelaskan kecelakaan yang terjadi, Marquez mengakui mendapatkan momen sulit di balapan yang mestinya mudah dimenangkan. Kami melakukan hal tersulit di momen termudah balapan. Ketika saya sedang menjaga jarak, saya memotong terlalu banyak curb di tikungan 5 dan saya kehilangan kendali di ban depan. Itu sepenuhnya kesalahan saya pribadi. Maaf untuk tim, saya hanya bisa mengatakan ini, kata Marquez dikutip dari Crash. Pada Grand Prix MotoGP Amerika Serikat 2025 di Circuit of the Americas, terjadi penundaan start yang kontroversial akibat keputusan Marc Marquez untuk meninggalkan grid dan mengganti motor dengan ban kering sesaat sebelum balapan dimulai.
Tindakan Marquez ini memicu beberapa pembalap lain untuk mengikuti langkah serupa, yang akhirnya menyebabkan penundaan start demi alasan keselamatan. Dilansir dari Crash, keputusan tersebut memicu ketidakpuasan dari Davide Brivio, kepala tim Trackhouse Racing, yang merasa dirugikan karena pembalapnya, Ai Ogura, telah mengambil risiko dengan memilih ban kering sejak awal dan seharusnya mendapatkan keuntungan dari keputusan tersebut. Brivio menyatakan kekecewaannya terhadap penundaan start yang dianggapnya tidak adil bagi tim yang telah membuat keputusan strategis yang tepat. Situasi ini menyoroti perlunya kejelasan aturan dalam prosedur start balapan MotoGP, terutama dalam kondisi cuaca yang berubah-ubah, untuk memastikan keadilan bagi semua tim dan pembalap.